Baik, puji Tuhan, shalom. Damai di hati. Puji Tuhan. Selamat sore dan selamat berjumpa. Kita ada di rumah keluarga Bapak dan Ibu Sulaiman di tempat ini, khususnya di Rayon 2, Persekutuan Rayon 2, untuk memuji memuliakan Tuhan. Kita juga sudah mendengarkan kesaksian. Kita akan beri diri kita diajar dan dituntun oleh firman Tuhan. Oleh karena itu, seberapa kita yang hadir, tetapi pun cuaca tidak bersahabat sehingga banyak di antara anggota Persekutuan Rayon 2 ini tidak hadir, tetapi kita yang ada ini, biarlah kita terus senantiasa bersyukur kepada Tuhan, karena dalam situasi seperti ini kita bisa ada di sini untuk menikmati hadirat Tuhan melalui setiap rangkaian ibadah kita. Baik, puji Tuhan. Berdasarkan jadwal yang disampaikan, memang saya yang bawa renungan, tetapi saya minta kesediaan daripada Tuhan, Pak Morona, karena cuaca tidak bersahabat, apanya tidak ada. Demikian juga yang pimpin hujan Ibu Fani, tetapi terharap hujan juga. Namun kita yang ada bisa melakukan hal ini. Baik, puji Tuhan. Pada sore malam hari ini, satu ayat firman Tuhan yang datang kepada kita dalam ibadah Persekutuan Rayon 2 ini, kita pilih dari Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Ini merupakan satu ayat yang cukup terkenal atau populer dalam kalangan Kristen. Tetapi sore hari ini ayat ini juga datang kepada kita untuk kita renungkan secara bersama-sama. Roma pasal 8 ayat yang ke-28, saya akan bacakan untuk kita. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Demikian jauh pembacaan ayat firman Tuhan yang menjadi perenungan bagi kita di sore malam hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anggota persekutuan yang diberkati Tuhan, dari satu ayat ini dapat kita pahami beberapa hal yang merupakan penegasan daripada Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, tetapi juga kepada kita. Ayat ini dikatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ayat ini memberikan sebuah indikasi kepada kita bahwa pentingnya kesadaran kita bahwa Allah berdaulat di dalam segala situasi, dalam segala keadaan. Itu sangat penting. Sebab kalau tidak, maka kita akan berpotensi memilah-milih bahwa hal ini saja yang Tuhan hadir, yang Tuhan bisa lakukan, kemudian yang lain itu tidak. Terutama dalam hal-hal yang kelihatannya kurang menguntungkan, yang sifatnya negatif, masalah dan lain-lain, seringkali berpotensi untuk menguras perhatian kita, menyita konsentrasi kita, sehingga kita terpengaruh dengan situasi keadaan itu. Kita melupakan akan kebesaran kasih dan kuasa Tuhan dalam setiap momen, dalam setiap keadaan, dalam setiap situasi yang kita hadapi. Ada istilah turut. Kata turut di sini sehari-hari kan kita tahu. Berarti pelaku utamanya itu ada. Kemudian turut itu kan pihak kedua atau pihak ketiga, pihak keempat dan seterusnya. Dalam hal ini bukan berarti bahwa Allah itu tidak memahami atau tidak berkuasa, tidak. Walaupun Allah berkuasa, tetapi Dia pada prinsipnya menghormati kebebasan yang ada dalam diri kita.
menghormati setiap dinamika yang terjadi dalam kehidupan manusia. Ya. Allah turut bekerja. Ada hal-hal yang kita kerjakan dengan pikiran kita, dengan tangan kita, dengan mengeluarkan potensi lain seperti uang kita dan lain-lain. Walaupun itu terbukti karena kita kerja keras, terbukti kita mengeluarkan uang, terbukti kita lobby, terbukti kita melakukan ini itu sehingga seolah-olah bahwa itu karena saya. Ayat ini Rasul Paulus ingin menegaskan bahwa kalaupun ada potensi, ada kemampuan, ada kekuatan kita untuk melakukan sesuatu dan itu terjadi atau berhasil, jangan pernah kita sombong, atau jangan pernah kita merasa bahwa itu karena saya, itu karena dia. Tapi ingat, walaupun kita punya pejabat untuk bisa menolong kita, walaupun kita punya kenalan untuk bisa menolong kita, contoh seperti Ellen Doran yang kemarin tes, Ebi Doran tes, ya, ada dinamika, ada masalah, atau mungkin bisa saja ada kenalan orang tua di sana, atau ada sesuatu yang memungkinkan kita harus ada di situ. Tapi kalaupun mereka itu dipakai, atau mereka itu ada andilnya, mereka itu ada intervensinya, mereka itu ada kewenangannya, tapi kalau Tuhan tidak ikut campur tangan, maka mustahil. Sia-sia kita menaruh pengharapan kepada manusia. Amin. Amin. Jadi ayat ini memberikan indikasi bahwa ada hal-hal yang begitu kita hadapi dan kita kerjakan dengan kekuatan kita, kita pikirkan dan kita katakan semua upaya-upaya usaha kita lakukan. Tapi ingat, tidak semata-mata terjadi karena kita. Dikatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi menuntut pengakuan kita, kesadaran kita untuk mengakui bahwa walaupun ada kelebihan di dalam diri kita, tetapi Tuhan tetap nomor satu. Itu hal pertama. Yang kedua, dalam hal-hal yang kita lakukan, dalam keterbatasan, kekurangan, kelemahan kita, kita jangan pernah patah semangat. Kita jangan pernah merasa kecewa. Kita jangan pernah merasa ditinggalkan. Kita jangan pernah merasa bahwa ya, kita tidak berdaya atau tidak ada lagi kesempatan, tidak ada lagi kekuatan lain untuk bisa menolong kita. Jangan. Sebab selagi hidup ini ada, ya, berarti Tuhan itu masih ada. Tuhan itu tetap ada dan Dia mengerti keadaan kita. Itulah yang dipahami oleh Rasul Paulus sehingga dia berkata bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ayat ini juga menuntut kita untuk melihat kembali bahwa ada pengalaman kita bahwa lalu-lalu, contoh seperti tadi Bapak Sulaiman bersaksi bahwa dulu di tempat ini ketika sangat membutuhkan, berdoa dengan sungguh-sungguh dan ternyata ada orang yang diutus Tuhan datang ini. Dan kebesaran kasih dan kuasa Tuhan yang tepat pada waktunya seperti itu bukan hanya berlaku pada masa lalu, tapi masa kini, masa sekarang, dan masa yang akan datang pun sekali Allah tetap Allah. Dia tetap ada di dalam segala situasi dan keadaan kita. Marilah kita sadari bahwa Allah berdaulat di dalam segala sesuatu. Hal yang menguntungkan sampai hal yang tidak menguntungkan. Hal yang sedang membuat kita gembira sampai membuat kita sedang merasa sedang berjuang dengan sungguh-sungguh, pun kita yakin bahwa Allah turut bekerja. Kalau kita pahami ini, kita benar-benar pahami dan kita akui bahwa Tuhan itu ada dalam segala situasi dan keadaan, maka seharusnya tidak ada alasan bagi kita untuk kecewa. Tidak ada alasan bagi kita untuk kita merasa ditinggalkan. Tidak ada alasan bagi kita untuk kita merasa khawatir. Tidak ada alasan bagi kita untuk kita merasa takut, merasa cemas dan lain-lain, sebab kita telah menyerahkan seluruh hidup kita ini, totalitas keberadaan kita ini kepada Tuhan yang memiliki otoritas yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dia sedang dan Dia akan menolong kita dalam hal apa yang tidak kita pikirkan saja. Kita lihat juga di dalam Roma pasal 12 ayat 2.
hal yang tidak kita pikirkan saja disediakan Allah, apalagi yang kita pikirkan. Yang tidak kita doakan saja Tuhan siapkan bagi orang yang percaya, apalagi kita percaya dan kita doakan. Dan kita bukan asal doa. Doa yang kita doakan kan diajarin oleh Tuhan sendiri juga. Allah lah yang mengajar kita berdoa. Doa kita itu bukan hanya sekedar ikut rame. Kalau ikut rame ya jangan heran kalau tidak hasilnya. Tapi kalau doa kita itu kita yakini bahwa kita lakukan ini atas petunjuk Tuhan, didasarkan pada ketaatan pada perintah Tuhan, ketaatan pada prinsip firman Tuhan, maka cepat atau lambat Allah akan membela firman-Nya. Dia akan menjawab kita pada waktunya. Hari ini memang belum, besok itu kelihatan belum. Orang lain bisa mencibir kita, orang lain anggap remeh kita karena seolah-olah orang lain beruntung begini begitu, tapi kita tidak. Tapi percayalah, selagi kita ada dalam tangan Tuhan, Allah tidak buta, Allah tidak tidur. Dia merencanakan segala sesuatu itu baik pada waktunya. Itulah yang disadari dan ingin disampaikan oleh Rasul Paulus, bahwa kita tahu, kata kita di sini menunjukkan kepada orang-orang yang percaya, yang telah merasakan kuasa Tuhan, yang sedang merasakan kuasa Tuhan, dan harus yakin juga bahwa hari esok dan seterusnya ada dalam kekuasaan Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Syaratnya adalah kita yang mengasihi Dia. Artinya bahwa kita yang memiliki ketaatan penuh pada Tuhan, dan tanpa ragu dan tanpa bimbang mempertaruhkan hidup dan kehidupan kita ini kepada Tuhan. Walaupun kita punya suami, walaupun kita punya istri, walaupun kita punya saudara, punya ini, punya itu, tetapi kalau Allah tidak menggerakkan hati mereka, percuma. Tetapi kalau Tuhan yang menggerakkan, tapi Tuhan yang membuka pintu, siapa yang dapat menutupnya? Sebaliknya, kalau Tuhan yang menutup pintu, siapa yang membuka? Kita berurusan dengan manusia itu gampang, tapi berurusan dengan Tuhan itu sejauh mana kita bersekufu di dalam ketegaran hati kita, sejauh itu juga Tuhan akan proses kita. Tapi kadang-kadang juga Tuhan memproses orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Dia untuk membawa kita semakin tinggi dan semakin tinggi dalam pengenalan kita, dalam pengalaman kita dengan Tuhan. Jadi dengan demikian, marilah kita tanpa ragu dan bimbang menggantungkan seluruh hidup ini kepada Tuhan. Kita boleh saja punya orang tua, punya ayah, punya ibu, kita boleh saja punya anak, atau kita boleh saja punya siapa-siapa, tetapi pengharapan kita sesungguhnya adalah kepada Tuhan. Kita boleh saja bekerja, tetapi sesungguhnya sumber berkat, sumber kebahagiaan, sumber damai sejahtera kita adalah dari Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi tujuan Allah memproses setiap orang dalam segala situasi liku-liku kehidupan adalah untuk memberikan kebaikan. Hari ini kita tidak mengerti kenapa sampai kita diproses seperti ini. Kenapa sampai kita harus mengalami duka seperti ini. Kenapa sampai kita harus mencucurkan air mata. Kenapa sampai kita harus mengeluarkan uang yang banyak. Hari ini kita tidak paham. Tapi setiap perjuangan kita lakukan dalam pimpinan penyertaan Tuhan, pasti Tuhan akan memberkati dan melipat gandakan pada waktu itu. Hari ini kita belum paham. Bukankah banyak orang sukses yang hari-hari ini kalau kita mendengar, tidak ada seorang sukses yang pernah bicara kalau dia itu tidak pernah mengalami kesusahan, kesulitan, tidak ada. Semua orang sukses itu ada masa sulitnya. Semua orang yang sukses itu ada masa krisis. Saya pernah bilang bahwa masa krisis ini yang diistilahkan oleh kitab pengkhotbah bahwa untuk segala sesuatu ada waktunya. Dalam kehidupan nikah rumah tangga, ada orang yang bisa berkata bahwa puji Tuhan kami menikah sejak muda sampai sekarang begini, belum pernah begini, belum pernah begitu, betul. Tapi tunggu, kalau sudah datang masa krisisnya, rasa-rasa mau cerai.
rasa-rasa mau tinggalkan, rasa-rasa mau bubar. Itu kalau masa krisis sudah datang. Biar dia majelis, biar dia hamba Tuhan. Ada orang berkata bahwa puji Tuhan, saya selama hidup ini belum pernah tahu jarum suntik, tidak pernah tahu rumah sakit, tidak pernah tahu. Betul, tapi jangan sombong. Tunggu masa krisisnya kalau sudah tiba. Nanti rasanya berat. Jadi tidak ada sesuatu yang terjadi secara sempurna atau permanen dalam hidup kita. Dari kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, itu diproses dalam rencana Tuhan, diproses dalam karya Allah. Dan kalau hidup kita ini sedang ada di dalam genggaman kuasa Tuhan yang memimpin kita di siang hari, memimpin kita di malam hari, tujuannya kenapa harus ada siang, kenapa harus ada malam, kenapa harus ada senyum, kenapa harus ada sedih, kenapa harus tertawa, kenapa harus menangis. Semuanya itu merupakan sebuah dinamika untuk menyadarkan kita bahwa kita manusia ini terbatas, tetapi Tuhan itu tetap Tuhan. Dia tidak terbatas, dia akan menolong kita. Jadi kita bersyukur bahwa Allah dengan kebesaran kasih-Nya itu memberikan satu jaminan yang jelas kepada orang yang percaya atau mengasihi Tuhan. Karena itulah yang dia katakan bahwa kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi kita yang dipanggil, itu ada rencana Allah bagi kita. Tidak mungkin Dia panggil kita, Dia persekutukan kita dalam satu wadah yang disebut dengan jemaat Tuhan, lalu Dia biarkan kita begitu saja. Tidak mungkin. Karena Dia yang memanggil, Dia yang proses, dan Dia bertanggung jawab atas hidup kita. Hari ini mungkin belum, lusa mungkin belum. Makanya Bapak Ibu, saya secara pribadi sebagai hamba Tuhan atau pembahas, tidak pernah merasa kurang atau merasa minder. Kita ada di tengah-tengah kota, kemudian kenapa gereja yang lain itu secara fisik itu bagus. Saya tahu bahwa segala sesuatu itu ada waktunya. Hari ini boleh saja, karena dalam prinsip atau dalam satu keyakinan saya bahwa segala sesuatu itu akan teruji oleh waktu. Semua yang kita bicara hari ini, semua yang selama ini kita kumandangkan di atas mimbar atau di mana-mana dalam persekutuan seperti ini, akan teruji oleh waktu. Allah yang kita layani, kita bicara Allah besar, Allah hebat, Allah kuasa, semuanya itu akan teruji oleh waktu. Betul-betul Dia kuasa atau tidak? Itu akan membuktikan. Yang kita lakukan itu baik atau salah, akan teruji oleh waktu. Apakah kita ini mengandalkan manusia atau mengandalkan Tuhan? Semua akan teruji oleh waktu. Kita ini sudah terbiasa bertumbuh sejak kecil sampai sekarang tidak pernah mengandalkan manusia. Ya. Tapi ada gereja-gereja tertentu, ada hamba Tuhan tertentu yang tepuk dada ataupun melakukan segala sesuatu seolah-olah oke, hebat semua karena memang mereka punya pejabat, mereka punya ini, punya itu. Tetapi kita akan lihat kualitasnya pada waktunya. Masa krisis itu akan tiba, di situ baru lihat betul-betul dia selama ini hidup dengan kuasa firman atau tidak. Kalau hidup dengan kuasa firman maka tetap akan happy begitu saja. Ada barang, tidak ada barang, tetap happy. Tapi kalau hidup dengan kekuatan lain, kita akan lihat masa krisis itu akan merupakan kesempatan ujian terberat bagi pelayanan hamba Tuhan, bagi persekutuan gereja Tuhan dan lain-lain. Hanya dulu Bapak Sulaiman bilang, ada yang berkata bahwa orang pesan kita itu kalau arkeolog dengan yang kemarin-kemarin saja dulu yang sebelum orang tua itu ada orang masih ada itu ya, orang tidak bicara begitu, tapi setelah Bapak Tonce tidak ada, Semi tidak ada, yang lain tidak ada, kemudian besok ini kalau Sulaiman dengan Adolf tidak ada berarti orang itu menyimpan. Memangnya Bapak Sulaiman bilang, memangnya ini kita untuk gereja kan? Ini gereja Tuhan, iya kan? Ini gereja Tuhan. Jadi kita tidak mengandalkan manusia, bukan berarti bahwa kita tidak akui orang tua kita yang selama ini mendampingi kita, memotivasi kita, tidak. Mereka tetap menjadi orang tua, menjadi tiang-tiang pendoa bagi kita, bagi generasi. Tetapi bukan berarti kita mengandalkan manusia. Kita tetap mengedepankan Tuhan yang punya gereja, Tuhan yang punya pekerjaan. Dan bukan hanya terhadap gereja, dalam kehidupan nikah rumah tangga kita pun kita harus andalkan Tuhan. Jangan andalkan manusia. Kalau kita andalkan manusia,
saya biasa bilang, ada orang bilang, waduh dia itu mama ya, menangis dia suami sampai dia benar-benar rasa-rasanya dia mau putus napas saja. Ya memang wajar. Sejauh mana engkau mengasihi seseorang, tanpa sadar sejauh itu juga engkau menanamkan bibit daripada kesedihan. Kecil karena perpisahan itu sesuatu yang pasti, hanya tunggu waktu saja. Ya, saya pernah bilang sama Ma, kalau misalnya ya Tuhan mau bilang satu orang segera menghadap, kira-kira siapa yang duluan? Kira saya duluan sudah. Kenapa begitu? Karena saya rasa saya tersanggup menghadapi, kalau mau pergi dan saya tinggal sendiri, kayaknya saya lebih parah. Lebih bagus. Nah, hari itu kita cuma kelakar saja. Ya. Jadi sejauh mana kita menaruh pengharapan kepada seseorang, sejauh itu juga kita menanamkan bibit dari itu secara manusia ya. Lain daripada kepada Tuhan. Kalau Tuhan, sejauh mana engkau menaruh pengharapan kepada Tuhan, sejauh itu juga kekuatanmu, kuasamu, motivasi hidupmu menjadi bertambah. Tapi kalau terhadap manusia, sejauh mana kau menaruh pengharapan kepada manusia, tanpa sadar saat itu juga kau sedang menanam akar daripada kekecewaan, kesedihan dan lain-lain. Ketika terdapat apa yang terjadi, atau kalaupun dapat silahkan, tapi suka tidak suka pada waktunya, kalau sudah tua atau pada saat ada hal-hal tertentu yang menimpa, salah satu harus terpisah. Dan disitulah kita akan lihat bukti orang itu benar-benar cinta atau tidak. Jadi begitu Ibu Desi, cinta kepada tidak teruji oleh waktu. Ya, sebaliknya juga Pak Anies, cintanya siap tidak akan teruji oleh waktu. Kalau sama-sama sudah tua, situ. Baik, puji Tuhan. Jadi saya tidak akan yang lebar menyampaikan firman Tuhan bagi kita malam hari ini. Satu hal yang saya ingin sampaikan, bahwa marilah kita sadari bahwa Tuhan itu berdaulat atas segala sesuatu. Dan bagi kita yang mengasihi Dia, yang terpanggil di dalam rencana Allah, yakinlah bahwa semua hal baik itu sedang Tuhan lakukan. Kapan Dia lakukan hal baik? Hal baik itu bukan selamanya datang dari hal-hal baik, tidak. Kadang-kadang datang dari hal-hal yang kita tidak duga. Datang dari masalah yang kita hadapi. Datang dari situasi-situasi sulit yang kita hadapi. Dalam situasi itulah kita tahu ternyata Tuhan itu ada. Ternyata Tuhan itu mengasihi kita. Dan seterusnya. Ternyata Tuhan memberkati kita. Amin.